Nah, fitnah di zaman Sayyidina Umar itu terjadi dimulai dengan kematian beliau. Karena Nabi langsung menunjuk. Fitnah itu akan timbul setelah kematian orang ini. Siapa yang ditunjuk? Umar. Sayyidina Umar itu meninggalnya lagi sholat, lagi ngimamin. Allah, lagi sawu sufufakum gitulah kira-kira. Dari depan beliau ada orang namanya Abu Lu'lu' al-Majusi bawa khonjar berarti panjang ditusuk 6 kali di bawah pusar Sayyidina Umar. Tek, 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 tek. Antum kalau ditusuk 6 kali pakai bilah panjang mati nggak? Langsung mati nggak? Langsung mati. Sayyidina Umar masih sempat terbahan Pak. Masih sempat terbahan, panggil anak. Abdullah bin Umar, kamu pergi ke rumah Aisyah, mau ngapain? Itu kan dia masih punya kaplingan satu. Makamnya suaminya Rasulullah SAW, makam abahnya Abu Bakar Siddiq, itu kan kaplingannya masih ada satu. Boleh nggak buat saya? Pergi, boleh, baru meninggal. Kalau memang keberkahan itu tidak ada di makam Nabi SAW. Ngapain Umar bin Khattab mau dimakamkan di situ? Ini nanti larinya ke dalam permasalahan ziarah kubur. Yang itu dalilnya banyaknya luar biasa. Kayaknya kita sudah bahas di Medco ya waktu itu ya. Masalah ziarah kubur itu. Tapi itu nantilah. Nah kemudian di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, nah disinilah baru terjadi fitnah. Jadi fitnah ini yang memulai. Memang dari dulu ini orang Yahudi ini memang gak akan pernah berhenti untuk musuhi kita. Karena secara historical mereka itu punya hal dengan kita. Gimana halnya? Lihat. Jadi kalau kita lihat dari anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kan punya istri 3. Siti Hajar, Siti Sarah dengan Siti Konturo. Dari Siti Konturo ini ada anak 6. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan anaknya 6. Salah satunya namanya anaknya itu Madian. Madian itu nanti jadi satu tempat yang dimana Nabi Syuaib itu ngajar di situ, dakwah di situ. Tapi kita fokusnya kepada 2 anak Nabi Ibrahim alaihissalam yang namanya Ismail dan Ishak alaihi wassalam. Dari Nabi Ismail alaihissalam turun ke bawah nggak ada yang jadi nabi. Dari Nabi Ishak turun ke bawah bagi orang Yahudi semuanya nabi. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa sampai Isa itu semua nabi tok. Diperuntukkan Allah untuk orang Yahudi. Kalau kita biasa diemong sama Nabi, enak nggak? Enak. Jumawa nggak? Jumawa kalau orang Yahudi gitu. Mereka ini stres Pak. Kata Imam Ibnu Katsir, ada satu periode di mana mereka itu pagi harinya menyembelih 40 orang Nabi. Nabi dibunuh Bu. Sore harinya mereka sembelih keturunan dan juga murid-murid para Nabi tersebut. Itu orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini kenapa kok bisa terjadi penyimpangan di dalam kitab mereka? Karena mereka nggak punya sistem sanad. Kalau kita punya sistem sanad. Sanad itu artinya apa? Perkataan Nabi SAW didengar oleh sahabat, disampaikan ke tabi'in, disampaikan ke tabi'in, dicetak. Jadi pemahaman di dalam beragama kita memang harus lewat sistem itu. Karena kita tidak bisa ketemu Rasul, otomatis kita harus mempelajari dari orang yang pernah mempelajari, dari orang yang pernah mempelajari sampai kepada Rasulullah SAW. Itu orang Yahudi pengen bikin seperti itu nggak bisa. Kenapa? Karena antara mereka dengan Nabi Musa alaihissalam terpaut 1500 tahun. Ini kata Al-Imam As-Sakhawi dalam Fathul Mughis beliau. 30 generasi, kan satu generasi 50 tahun, 30 generasi terpisah. Nah mereka itu Jumawa bilang sama orang Arab, orang Arab kamu tuh bodoh, tinggal di gurun, gak punya peradaban, gak bisa baca kitab. Nanti Nabi saya akan lahir Nabi akhir zaman. Dan kalau Nabi saya lahir, kata orang Yahudi, kalian akan kami basmi, kami bantai. Ternyata nabinya orang Nabinya orang Kesel gak dia? Kesel. Mangkel banget itu. Dan kemangkelan itu dipelihara sampai sekarang. Antum gak percaya? Ini kalau kita belajar sejarah itu panjangnya luar biasa. Mangkel banget itu orang Yahudi. Antum kalau baca sejarahnya itu
Kerasa bagaimana dendamnya mereka dengan Nabi. Yang pertama kali membikin aliran itu ya orang Yahudi, namanya Abdullah bin Saba, Ibnu Saba al-Yahudi. Dia mau masuk ke Madinah zaman Sayyidina Abu Bakar nggak bisa, masuk ke Madinah zaman Sayyidina Umar nggak bisa. Akhirnya tinggal di Mesir, provokasi orang Mesir supaya membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Absurdnya orang Yahudi sampai sekarang masih ada, Pak. Pulang dari sini, Pak, tonton Rick Steves. Dia itu leading traveler. Ini benar-benar keren ya orang ini nih. Rick Steves. Beliau ini leading traveler, Bapak lihat yang episodenya Israel atau yang Iran. Jadi di episode Israel ini ya, dia kan lagi makan tuh, dia lagi makan sama orang-orang Israel. Tuh orang-orang Israel tuh dia ngejelasin, ini makanan saya ini makanan ini. Rick Steves ini kan traveling terus ke dunia, dia tahu itu makanan Arab. Isinya saksuka, batingan, ada ish, ada full dan lain sebagainya. Dia nyeletuk, Pak. Ini kan makanannya orang Arab. Tahu kata orang Israel itu apa? Whatever comes to Israel become Israelis. Apa saja yang datang ke negara kami maka jadi makanan negara kami. Sehat nggak itu? Sakit, Pak. Orang-orang sakit itu. Orang-orang Yahudi itu orang-orang sakit. Pesakitan mereka itu. Terus ditanya lagi. Bukannya itu orang Palestina di Gaza mereka punya dokumen tanahnya. Tahu kata orang Israel apa? Dokumen kami lebih tua. Apa dokumennya? Taurat katanya. Wis ngawur. Gara-gara ada kitab Taurat itu kantor catatan sipil bubar, Pak. Ngawur. Jadi mereka, mohon maaf ya, pinter tapi stres. Stres.